Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bi'aunillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ila yaumil qiyamah ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Wa qala aidan azza wa jalla fi kitabihi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas inayah Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menghiasi alam dunia ini. Mudah-mudahan hiasan yang muncul dari diri pribadi kita adalah hiasan yang penuh dengan warna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya ila yaumil akhir. Sidang kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat ini tidak lain adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mampu melewati ibadah saum selama 13 hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini bisa sampai pada akhir waktunya dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan ibadah ini, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang takwa menghampiri diri pribadi kita. Sebab wal aqibatu lil muttaqin, ujung daripada kebahagiaan itu, akhir daripada kemuliaan itu hanya dapat diraih bagi siapa saja yang berusaha melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bimana takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang mengaku iman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, isbiru, bersabarlah kalian semua. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memerintahkan wasabir, tingkatkanlah kesabaranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman
dan kita yang mengaku iman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar terhadap segala sesuatu yang ditentukan Allah. Hal tersebut tidaklah mudah. As-sabru minal iman bimanjilat ra'si minal jasadi. Sabar dari iman itu diumpamakan sebagai kedudukan kepala dibandingkan dengan tubuh-tubuh yang lainnya. Betapa pentingnya kita menjadi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Kita mesti meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan sabar. Di samping itu, wasabir, tingkatkanlah kesabaranmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, warabitu, dan siap siagalah kalian semua untuk berada di dalam garis yang paling depan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang atau tanda-tanda yang aribat itu, yang murabata itu? Yang pertama adalah tafsirannya isbagil wudu ilal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sangat sulit, walaupun dingin suasana, tetapi wudu yang kita laksanakan tetap harus disempurnakan. Artinya apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan, mari kita kerjakan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zubaid, Syekh Ibnu Ruslan telah mengungkapkan, wa kullun man bi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalan yang dikerjakan itu adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan filosofi kerja keras wudu tersebut menjadi kebiasaan yang kita laksanakan, sehingga anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita semua. Yang kedua adalah ciri dari orang yang berada di garis yang paling depan adalah wa kasratul khutbah ilal masjid, senantiasa memperbanyak langkahnya menuju masjid. Masjid menjadi kaitan hati, sehingga ketika tidak pergi ke masjid, maka dia seperti tidak melakukan apa-apa, melakukan sesuatu yang tidak dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratul khutbah ilal masjid artinya memperbanyak langkah menuju masjid. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada masjid dan senantiasa berada di dalam masjid. Yang ketiga adalah inqidharus shalah ba'da shalah. Ciri daripada orang yang berada di garis yang paling depan adalah inqidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah kita melaksanakan ibadah salat. Artinya setelah kita salat jangan cepat-cepat kita pergi. Bahkan sering diulang-ulang Rasulullah menasihatkan, mewasiatkan secara khusus kepada Mu'ad bin Jabal yang disebut dengan hadis musalsal al-mahabah, yaitu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal secara khusus,
yang pada hakikatnya adalah umumnya kepada kita semua, agar kita setelah melaksanakan ibadah solat jangan cepat-cepat meninggalkan tempat solat tersebut, tetapi kita warnai tempat duduk kita, hiasi tempat duduk kita, senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ud'uni astajib lakum. Perbanyaklah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus agar kita mampu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak yang telah kita rasakan sampai detik ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beribadah dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini, kita senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan dapat kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan atas izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.